Oke, karena kita sudah berada di depan bahan-bahan, maka kita akan memasak kembali ya. Berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Pak D Slendro. Nah, ini kita akan membuat ayam bumbu kuning. Oke teman-teman, seperti kita lihat bersama, di sana sudah ada ya. Di sana sudah ada ayamnya. Oke, ini 1 kg ayam, tetapi 1 kg ayam ini harus sudah matang terlebih dahulu, atau direbus boleh, diungkep juga boleh ya. Kemudian yang ini bahan tambahannya adalah tahu dan tempe, cukupnya saja. Kalau saya menggunakan 1 tahu, kemudian tempenya tadi ada 2 yang sudah dipotong-potong ya. Kemudian kita masuk kepada bumbu-bumbunya ya. Ada bawang merah, ada bawang putih, kombinasi bawang merah dan bawang putihnya ini 1:3 gitu aja ya. Jadi kalau ini bawang putihnya ada 3 siung, berarti bawang merahnya kurang lebihnya ada 9. Kalau lebih gimana? Lebih enak lagi untuk bawang merahnya ya. Kemudian ada 2 godong salam atau daun salam, kemudian ada kunyit 1 jempol aja ya potongannya, kemudian ada kencur, ini potongannya juga hampir sama kurang lebihnya dengan kunyitnya tadi. Lah, itu ada apa kok merah-merah hanya 1? Ini ada lombok ya, ini ada cabai. Kenapa hanya 1 ya? Karena ini kurang, tidak begitu suka pedas, maka hanya sebagai ya biar terasa sedikit pedas dikit gitu sajalah. Tapi kalau misalnya dikasih lombok 1 kilo gimana? Yo gak popo, nek seneng gitu loh ya. Nah, kemudian ada yang di depan ini ada santannya. Kita menggunakan santan yang sudah dipak ya. Kenapa kita menggunakan itu? Karena kita nggak mau ribet. Maka dari itu kita menggunakan itu 1 saja ya. Kemudian ada ladaku, nanti ditaburkan di atasnya secukupnya. Nah, kemudian di sana ada ketumbar juga, nah secukupnya. Kemudian yang berikutnya tidak boleh lupa ada garam dan juga ada gula pasir, begitu ya. Nah, ini dia, ini adalah bagian yang paling tidak boleh dilupa, ada cobeknya. Kenapa harus ada cobek? Untuk mengulek-ngulek. Apakah menggunakan blender tidak bisa? Bisa, tetapi kalau bumbunya hanya segini saja nampaknya tidak perlu blender. Karena apa? Beda rasa nanti kalau kita menggunakan blender dan juga menggunakan cobek, ini nanti pasti memiliki rasa yang berbeda. Oke teman-teman, itu adalah bahan-bahannya. Untuk selanjutnya mari kita lihat proses memasaknya. Yuk. Oke, karena kita sudah di sini dan sudah bumbu-bumbunya sudah siap, maka yang pertama harus dilakukan adalah kita harus memanaskan minyak terlebih dahulu, begitu ya. Terus minyak terlebih dahulu untuk menggoreng bumbu-bumbu yang sudah disiapkan tadi. Oke, kita menunggu sampai kerincing. Ini panas. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama kita harus rajang-rajang terlebih dahulu, diiris-iris menjadi beberapa bagian biar nanti tidak terlalu berat pada saat kita mengulek-ngulek bumbu-bumbu tersebut, begitu ya. Kita siapkan terlebih dahulu, lalu kita masih membagi-bagi, kita masih merajang-rajang beberapa bagian biar tidak terlalu gede-gede. Apakah ini harus? Enggak juga, itu pilihan ya. Nah, bagaimanapun juga setiap cara memasak orang itu berbeda-beda. Ini untuk lebih memudahkan saja, biar nanti pada saat kita mengulek bumbu-bumbunya ini biar lebih ringan saja. Karena sudah panas minyaknya, maka kita masukkan terlebih dahulu bawang putih dan bawang merahnya ya. Sampai benar-benar kelihatan ya warna coklat, atau mungkin nanti kelihatan layu begitu. Yang penting ini sudah digoreng ya. Ini saya masak ini ditemani oleh istri saya tercinta tentunya. Kalau saya masak sendiri nanti mungkin
Ya dadi masakane dadi mateng tapi yo dadi guyon. Entah kenapa ini istri saya ini kok jadi semangat sekali untuk menyuruh saya memvideokan masakan-masakan ini. Just sharing ya teman-teman ya. Ini semuanya saja memiliki cara memasak yang sendiri-sendiri. Ini adalah cara memasak dari keluarga Pak D. Slendro. Kita lihat nanti apakah hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Terus diaduk-aduk karena sudah agak layu, maka kita sudahi terlebih dahulu. Kita angkat, kita tiriskan ya. Oke, sambil menunggu. Nah, ini baru langsung ditaruh di dalam cobeknya tadi, di atas cobeknya tadi untuk persiapan diulek. Nah, sambil kita mengulek ini, nanti ayam itu kita harus goreng terlebih dahulu. Biar apa? Nanti pada saat dimasak itu tidak potol ya, tidak potol karena apa? Itu sudah tidak terlalu, itu sudah lembek gitu. Jadi ini harus digoreng terlebih dahulu biar tidak potol-potol gitu ya. Itu goreng, tidak perlu lama-lama. Yang penting pokoknya sudah kelihatan tergoreng gitu saja. Oke. Kita tunggu. Nah, ini bagaimana? Kita eksekusi bumbu-bumbu yang tadi harus kita ulek. Semua dimasukkan ya, ada ketumbar, mericanya belum ya. Kemudian ini semua bumbu-bumbu yang ada tadi kita masukkan, kemudian kita ulek-ulek seperti ini. Ini loh, masih keras ini loh. Kenapa tadi itu harus di ini loh, ini kayaknya ini kunyit-kunyitnya tadi, nah udah hancur tuh kunyitnya tuh, masih bersama palapa. Oke, karena dia nggak mau hancur, kita tumbuk sajalah. Semangat, tumbuk. Kurang lebihnya nanti seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita sudah siapkan semuanya. Bumbu halus sudah ada, ayam sudah matang, tahu tempe juga sudah. Mari kita menuju ke proses berikutnya ya. Jangan lupa kita juga menyiapkan wajan dan juga sedikit minyak goreng. Fungsi minyak goreng ini nanti itu adalah untuk menggoreng bumbu halus yang sudah kita siapkan tadi, yang sudah diulek-ulek tadi ya. Mari kita nyalakan kompornya bersama teman-teman. Nah, sampai ditunggu sedikit panas minyaknya ya. Kenapa ini nanti bumbunya itu harus digoreng seperti ini ya, biar matang. Walaupun tadi itu sudah digoreng, tapi bagaimanapun juga ini biar matang, biar aromanya ini akan lebih harum dan nikmat nanti pada akhirnya. Begitu ya. Kita goreng dulu, juga masukkan daun salamnya ya, biar tambah wangi, biar tambah sedap, biar tambah haujuk, begitulah kira-kira ya. Jadi jangan sampai lupa. Oh iya, kita masukkan juga air. Air ini fungsinya untuk apa? Air nanti untuk
kuah dari bumbu kuning itu ya. Ini sudah berwarna itu loh. Nah, sudah berwarna kuning. Kenapa bumbu kuning? Karena ada kunyitnya. Mergane ono kunire, jadi ini kuning. Bumbunya abang, jadi ini bumbu abang. Jadi begitu ya. Jadi ini kita tunggu ya. Jangan lupa memasukkan juga di situ ada ladabunya ya. Ada merica bubuk ya, mereknya Ladabu. Aneh ini memang, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita masukkan, jangan lupa nanti juga masukkan di situ ada garam juga, kemudian ada gula pasirnya juga ya. Kita masukkan secukupnya. Nanti kalau sudah semuanya tercampur dengan benar, tercampur dengan rata, jangan lupa juga menambahkan penyedap ya. Kita ada kaldu jamur. Kalau di tempat saya itu kita menggunakan kaldu jamur. Untuk menyedap rasanya sebenarnya bebas, tapi rekomendasinya adalah kaldu jamur ya. Jangan lupa untuk mengaduk-aduk. Apa tujuannya? Biar semua bumbu-bumbu yang kita masukkan tadi menyatu ya. Ketika sudah menyatu itu nanti rasanya pasti akan berbeda, pasti akan lebih aujuk begitu ya. Dan juga yang pasti kita selalu mengaduk-aduk, dan jangan lupa nanti teman-teman itu ketika sudah memberikan bumbu-bumbu itu nanti juga mengicipinya. Ini kita kalau sudah dirasa tadi menjadi satu atau bersatu menyatu, kita masukkan juga santannya ya. Santan sasetannya tadi kita masukkan. Ini kenapa toko harus kita banyak-banyak kemudian kita aduk-aduk lagi santannya itu, selain supaya menyatu santannya biar tidak pecah ya, biar tidak pecah-pecah. Jadi nanti itu harus diaduk-aduk biar memang benar-benar menyatu juga dengan airnya, jadi biar tidak kelihatan pecah-pecah begitu. Nanti kan kalau kelihatannya pecah-pecah seperti itu hasilnya juga nggak bagus. Nah ini mari kita coba dulu kira-kira bumbunya sudah pas atau belum, asinnya gimana, apa masih apa kurang asin atau apa, mari kita apa sudah pas. Nah itu perlu dicoba gitu ya. Ini nanti kita melakukan hal seperti ini sampai benar-benar mendidih ya, sampai benar-benar mendidih. Nah kalau misalnya kurang asin ya udah kita tambahkan garam dan juga gulanya biar rasanya tuh jauh lebih nikmat gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa diaduk-aduk lagi biar terasa nikmat. Kita tunggu sampai ini benar-benar mendidih gitu teman-teman. Kalau dirasa sudah ya, kita masukkan bahan-bahannya, tahu tempenya, dan juga ini kenapa kita harus masukkan sampai itu panas ya, biar nanti itu ketika itu benar-benar sudah matang gitu. Kita tidak kelamaan dalam merendam tahu tempe dan juga ayamnya nanti, jadi biar tidak terlalu nyonyot. Tujuannya itu sebenarnya seperti itu ya. Nah ini kita baru memasukkan ayamnya setelah beberapa saat, karena tahu dan tempe ini tidak mungkin nanti bisa terlalu nyonyot ya. Tapi kalau ayamnya ini sudah seperti itu, sudah matang dan berkali-kali melalui proses pemasakan, jadi ini memang terakhir kali dimasukkan. Ini sampai dimasukkan semuanya ya, ayamnya ini nanti sampai dikira-kira nanti ayamnya bumbunya atau kuah-kuahnya sudah merasuk ke dalam dagingnya ya, sampai dia benar-benar mendidih berulang-ulang kali sampai mencelak gitu ya. Jadi ini tujuannya itu biar kuahnya itu juga merasuk di dalam ayamnya gitu. Nah ini dia, sampai benar-benar kuahnya muncelak berkurang sampai keluar sedikit asap. Ini baru kita selesai dan kita matikan. Ini dia nanti jadinya bisa dinikmati ayam bumbung kuning ala Pak D Slindro.